Ya. Maka kita prihatin, sedih kalau ada orang yang mengoceh, menghina Habibana dengan mengatakan dia tukang obat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ngatain begitu lonte lagi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna likulli syai'in qalban." Sesungguhnya segala sesuatu itu punya jantung. Hati, jantung. Ya. Bagian yang paling penting. Wa qalbul Qur'ani Yasin, dan jantungnya Al-Qur'an adalah Yasin. Masya Allah. Itu keutamaannya. Kemudian wa man qara'a Yasin, dan barang siapa membaca surah Yasin, kataballahu lahu, Allah tuliskan baginya biqiraatiha, dengan membaca surah Yasin, qiraatul Quran, seperti membaca Al-Quran, 10 marratin, 10 kali. 10 kali. Saya cerita sesuatu yang sudah berlalu. Konteksnya adalah supaya menjadi pelajaran bagi kita. Menjelang orang tua saya meninggal, umi saya meninggal, ada guru yang berpesan kepada saya, jangan jauh-jauh. Ustadz harus di sisi umi, bacakan Al-Quran, bacakan Yasin. Saya kira-kira 3 hari atau 4 hari nggak ganti baju, nggak pulang ke Bogor. Saya tungguin orang tua saya. Terus baca surah Yasin. Terus baca surah Yasin. Alhamdulillah menjadi lancar baca surah Yasin, bisa menghafal baca surah Yasin dan tahu posisi ayat di mana di surah Yasin. Itu di antara keutamanya. Kemudian apa yang terjadi? Alhamdulillah, almarhumah umi saya itu meninggalnya malam Jumat. Hari Kamis pagi itu masih sempat, hari Kamis pagi waktu subuh masih bisa sholat subuh, tapi nyundang. Tahu nyundang? Ibu-ibu paham nyundang ya? Orang Betawi itu paham nyundang. Jadi duduk bersandar, nyender gitu, bersandar di ini, di dipan gitu, belakang dipan gitu, di belakang dipan. Saya tuntun. Namanya orang nuntun sholat, kan dia bukan berada dalam kondisi sholat. Betul atau tidak Bapak ya? Namanya nuntun beda. Sama juga orang nuntun tawaf, dia bukan dalam kondisi tawaf, kecuali memang dia berniat. Tapi ini sholat kita dalam kondisi menuntun, karena dia sudah di akhir hayatnya. Dituntun, saya tuntun, alhamdulillah. Jadi setelah ruku, dia tidak ruku seperti biasa, ruku normal. Setelah ruku, saya lupa kunut. Rakaat kedua, dia bilang kunut. Dia bilang kunut, dia bilang. Maka saya bimbing kunut, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Seterusnya sampai akhir kunut, apa yang keluar dari mulutnya yang mulia? Seorang ibu mendoakan anaknya di akhir hayatnya. Itu sholat beliau terakhir, hari Kamis subuh. Apa beliau? Allahumma tammim masyru'at pesantren fi Bogor. Ya Allah, sempurnakanlah semua proyek pesantren yang ada di Bogor. Selesai sholat,
Beliau minta keluar rumah, tolong antar ke depan rumah, antar pakai kursi roda ke depan rumah. Masih ingat itu. Mulai hari itu Kamis, ya kira-kira ba'da zuhur itu mulai ihtidor, masa-masa sakarat. Maka pas Isya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang mukmin atau mukminah, muslim atau muslimah yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, dia bebas dari pertanyaan, bebas dari fitnah kubur, bebas dari pertanyaan munkar dan nakir. Makanya Habib Ali Al-Walid, Habib Ali, doakan mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu menyolatkan almarhumah di Masjid An-Nur, apa kata beliau? Almarhumah min ahli sa'adah. Ibu Inta almarhumah ini termasuk orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Meninggalnya malam Jumat. Meninggalnya malam Jumat. Nah, ini saya sampaikan bukan saya dalam konteksnya berbangga-bangga, na'udzubillah, tapi ini pelajaran. Pelajaran. Jadi memang yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sudah melihat tanda-tanda orang secara fisik, ada tanda-tanda fisik orang menjelang meninggal dunia, itu tanda-tanda fisik kelihatan ada. Mulai dari ujung kakinya sudah mulai dingin, naik terus ke atas, ya begitu. Nah, itu tanda-tandanya. Maka di antara yang diperdengarkan kepada orang yang menjelang meninggal dunia adalah yaitu surah Yasin. Surah Yasin. Kenapa? Supaya dia diingatkan. Karena dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lisannya itu sudah ketarik. Dia enggak bisa bicara. Orang menjelang meninggal dunia itu tidak bisa, lisannya itu ketarik. Kalaupun dia bicara, suaranya sangat pelan. Kadang-kadang kita melihat hanya gerak mulutnya saja. Seorang yang menjelang meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, enggak kedengaran suaranya. Kenapa? Lisannya sudah ditarik. Itu sudah sunnatullah yang berlaku. Apakah dia dengar? Ya, orang yang beriman dengar. Seseorang meninggal tergantung kebiasaannya. Ada ucapan yang mengatakan man syabba ala syai'in syaba alaih. Barang siapa yang di masa kecilnya dia mempunyai satu kebiasaan, maka dia sudah besar kebiasaan itu akan terbawa. Wa man syaba ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang masa tuanya itu terbiasa dengan segala sesuatu, maka dia ketika meninggal dalam kondisi kebiasaannya. Wa man mata ala syai'in bu'itha alaih. Barang siapa yang meninggalnya dalam satu kondisi, maka dia dibangkitkan begitu juga dalam kondisi itu. Maka kita minta mati bawa iman. Mati bawa iman. Artinya iman itu terus dibawa, dijaga. Bapak, Ibu, iman itu kita titipkan kepada Allah. Titipkan kepada Allah. Sementara orang-orang soleh, di antara orang-orang soleh, mereka itu menjadikan waktu antara maghrib dan isya, di antaranya mereka sholat hajat. Sholat hajatnya apa? Minta supaya ditetapkan iman. Ditetapkan iman. Sholat hajat minta ditetapkan iman. Karena iman ini dibulak-balik, apalagi zaman sekarang. Yang godaan luar biasa. Kita titipkan kepada Allah. Kita berdoa, Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati. Ya Allah, aku titipkan imanmu kepadamu ya Allah di saat aku hidup. Wa inda mauti, dan di saat aku menghembuskan napas terakhir. Wa ba'da mamati, dan setelah aku meninggal dunia berada di alam barzakh, tetap bawa iman.
Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mauti wa ba'da mamati fahfadhu alayya. Ya Allah, jagalah terus. Maka jagalah terus imanku ya Allah. Ini kita titipkan. Doa yang sering-sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Itu Rasulullah al-insanul kamil. Apalagi kelas kita, apalagi level kita, itu Rasulullah al-insanul kamil, manusia yang sempurna, minta supaya ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa membaca surah Yasin, ya, maka Allah tuliskan baginya pahala sama dengan membaca Al-Quran berapa kali? 10 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada keutamaan seperti ini jangan nanya, oh kok bisa begitu? Itu Rasulullah yang mengetahui, dan Rasulullah tidak berbicara berangkat dari hawa nafsu, ya. Maka kita prihatin, sedih kalau ada orang yang mengoceh, menghina Habibana dengan mengatakan dia tukang obat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ngatain begitu lonte lagi. Masa ya Allah, orang yang mulia, orang yang berdakwah, orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dikatakan tukang obat. Bahkan dibuat nyanyian. Ada yang buat nyanyian. Yang nyanyi itu Abu Jin. Yang nyanyi itu namanya Abu Jin. Bapaknya jin. Dinyanyikan dengan menggunakan pakaian berbusana ala Jawa. Jadi disalahgunakan pakaian Jawa itu, disalahgunakan untuk menyanyikan yang isinya menghina orang yang merupakan salah satu cucu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini zaman sudah rusak. Zaman sudah rusak. Yang enggak benar dibelain, yang benar dimusuhin. Betul atau tidak? Iya, orang benar dimusuhin. Orang yang enggak benar dibelain. Orang mau pulang ke negerinya sendiri dikerjain. Segala bookingnya lagi di cancel. Macam-macam. Nah inilah, maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita minta supaya kita ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tergoda.